Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis usaha cemilan Donat Mie dalam aspek teknis operasional dan aspek manajemen dan organisasi. Dengan anggota kelompok Helinda Dwi Nur Alam, Fetri Anawati, Indrawati, Rizka Putri Istiqomah, dan Nurul Habibah. Aspek teknis operasional. Aspek ini merupakan aspek untuk menilai kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketetapan lokasi, luas produksi, dan layout serta kesiagaan mesin-mesin yang akan digunakan. Dalam penentuan lokasi usaha, penempatan bagian operasional Donat Mie berada di kantor pusat untuk pengelolaan persediaan beserta administrasi keuangan. Untuk distribusinya, Donat Mie berada di pusat keramaian kota seperti di pasar, alun-alun, taman, tempat wisata, dan pusat pembelajaran. Luas produksi. Dalam hal ini usaha Donat Mie menggunakan bahan baku dan bahan pembantu yang memiliki massa fisik dan kimia serta masa keawetan dibatasi waktu, sehingga Donat Mie menggunakan proses produksi terus-menerus dalam jangka pendek. Tata letak layout. Tata letak Donat Mie menggunakan layout fungsional yang mana mesin atau fasilitas yang memiliki kegunaan yang sama dikelompokkan di tempat yang sama. Ruangan dipisahkan menjadi ruangan pengolahan bahan baku dan tempat administrasi keuangan yang didukung berdasarkan pertimbangan luas ruangan. Selanjutnya, pemilihan teknologi yang akan digunakan melalui pertimbangan berdasarkan kesesuaian dengan bahan yang digunakan, kebersihan dan kemampuan tenaga kerja dalam pengoperasian teknologi serta kemampuan antisipasi terhadap teknologi lanjutan. Selanjutnya, pengendalian persediaan ada 3. Yang pertama, LIFO. Donat Mie menggunakan metode tersebut karena bahan baku yang digunakan memiliki batas waktu pendek. Yang kedua, EOHI. Metode ini untuk mengetahui jumlah ekonomis dalam usaha. Yang ketiga, safety stock. Safety stock digunakan agar tidak terjadi kecurangan bahan. Aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan usaha ini dimulai dari persiapan alat maupun bahan baku untuk pembuatan produk serta persiapan tenaga kerja dalam membuat produk. Selanjutnya, melakukan proses produksi dan promosi untuk penjualan produk. Dan di akhir perencanaan akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Yang kedua, penjadwalan. Untuk persiapan usaha dilakukan pada bulan pertama, dan untuk pelaksanaan usaha, evaluasi, serta operasional dilakukan mulai dari bulan kedua sampai dengan bulan ke-6. Untuk selanjutnya, yaitu kajian posisi pekerjaan. Kajian posisi pekerjaan ada 10. Yang pertama, direktur, berkaitan tentang semua kegiatan. Yang kedua, manajer pemasaran, berkaitan tentang kegiatan pemasaran. Yang ketiga, manajer keuangan, berkaitan tentang kegiatan keuangan. Yang keempat, manajer personalia, yang berkaitan tentang kegiatan ketenagakerjaan. Yang kelima, manajer teknik, yang berkaitan tentang kegiatan berhubungan dengan marketplace. Yang keenam, pramusaji, yang berkaitan tentang melayani konsumen. Yang ketujuh, kasir, yang berkaitan tentang melayani setiap transaksi. Yang kedelapan, driver, yang berkaitan tentang proses distribusi. Yang kesembilan, cleaning service, yang berkaitan tentang kebersihan dan kerapian. Yang ke-10, bagian produksi, yang berkaitan tentang proses produksi. Untuk selanjutnya, ada kajian kebutuhan tenaga kerja yang meliputi SDM. Dalam SDM terdapat
dua macam, yaitu workload analysis, yaitu membagi karyawan dengan shift agar tidak overload. Yang kedua, workforce analysis, yaitu perencanaan, pengevakuasian, dan pengembangan sistem dan posisi SDM. Untuk slide selanjutnya yaitu kajian rencana perekrutan tenaga kerja. Open recruitment karyawan dilakukan dengan memasang iklan lowongan kerja, misalnya melalui media sosial, website, dan brosur yang akan ditempel di dekat toko. Dengan begitu, masyarakat tahu kalau kita membutuhkan tenaga kerja dan membutuhkan orang yang kompeten dalam bidang tersebut. Yang terakhir yaitu kajian struktur organisasi. Hierarki yang pertama yaitu direktur atau owner, yang kedua ada manajer pemasaran, manajer sumber daya manusia atau personalia, manajer keuangan, manajer teknik dan teknologi. Hierarki yang terakhir yaitu karyawan. Itu tadi penjelasan mengenai studi kelayakan bisnis Donatmi mengenai aspek teknis dan operasional, aspek manajemen dan organisasi. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.